Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Biro Tegal. Tetap semangat. Untuk siang ini akan membahas hal yang penting. Apa dampaknya Undang-Undang Clarity Asset dan apa Clarity Asset itu sendiri akan saya kupas tuntas di sini untuk kalian. Namun sedikit minta waktu untuk mantan istri yang di Jakarta, barangkali dia nonton. Bibir sama hati itu kadang-kadang ucapan itu berbeda. Jadi kita itu harus melihat fakta ya, bukan melihat ucapan, melihat fakta. Kalau menurut saya, kalau sudah bertahun-tahun nggak dinikahi, kebanyakan satu berbohong, yang kedua mungkin sudah punya istri, dan yang ketiga mungkin bokek. Itu aja mungkin ya. Udah, kita langsung bahas untuk mengenai Undang-Undang Clarity Asset yang tentunya kita harus penting di sini untuk mengetahui apa dampaknya daripada kripto ke depan. Kripto Clarity Asset yang lagi digodok, digarap, pengertian latar belakang dan dampaknya bagi industri aset kripto. Crypto Clarity Asset adalah rancangan kebijakan dan kerangka regulasi yang bertujuan memberikan kejelasan hukum. Jadi bagi industri aset kripto, inisiatif ini muncul setelah respon atas ketidakpastian regulasi yang selama ini membayangi pelaku industri. Investor dan pengembang teknologi blockchain, dengan adanya Crypto Clarity Asset, regulator diharapkan memiliki bahwa kewenangan yang lebih jelas, sementara pelaku pasar memperoleh kepastian hukum. Langsung kondisi turun gini tetap santai lah, slow aja. Yang penting jangan pakai tambang ya, bahaya. Mas Bro tetap bahagia, tetap slow. Naik turun dah hal yang biasa. Saya yakin di kuartal pertama ini, di akhir kuartal mungkin akan balik lagi. Semua mereka yang kuartal udah saya jelaskan di video tadi pagi. Ya, mau apapun itu nggak akan scam habis juga kripto ya. Apa itu Crypto Clarity Asset? Crypto Clarity Asset menunjukkan pada upaya legislasi yang mengatur klasifikasi aset kripto secara lebih tegas. Utamanya adalah membedakan apakah suatu aset kripto dikategorikan sebagai sekuritas, komoditas, atau bentuk aset digital lain. Kejelasan ini, klasifikasi ini menjadi pondasi utama bagi pengawasan dan penegakan hukum. Jadi kalau kita yang gampang aja lah, yang bodoh-bodoh gampang ya, bahasa saya sendiri. Kalau kita di sini main togel, main slot, itu legal nggak? Itu ilegal judi. Harus ada payung hukum yang jelas. Kalau kita main kripto, main saham, ya investasi emas, sama investasi perak, oil dan lain-lain, logam mulia, kripto dan termasuk saham itu sudah legal, terdaftar di Bapepti. Sebetulnya gitu aja. Di dunia ini tentunya DHS minta kejelasan yang jelas supaya kita itu investor besar bermain kripto itu tidak dianggap ilegal, ada payung hukum yang jelas, bukan dianggap sebagai sekuritas. Itu sih gambarannya begitu, yang singkatnya ya. Oke, langsung melalui pendekatan tersebut, Crypto Clarity Asset ini berupaya mengurangi tumpang tindih kewenangan antar lembaga regulator. Regulasi ini juga bertujuan menciptakan standar yang konsisten agar inovasi teknologi tidak terhambat oleh ketidakpastian hukum. Ya, kita tambah-tambah pengalaman ya. Apa itu Crypto Clarity Asset? Crypto Clarity Asset menunjukkan bahwa upaya legislasi yang mengatur
klasifikasi aset kripto secara lebih tegas. Fokus utamanya adalah membedakan apakah suatu aset kripto dikategorikan sebagai sekuritas, komoditas, atau bentuk aset digital lain. Kejelasan klasifikasi ini menjadi pondasi utama bagi pengawasan dan penegakan hukum. Melalui pendekatan tersebut, Crypto Clarity Asset berupaya mengurangi tumpang tindih kewenangan antar lembaga regulator. Regulator ini juga bertujuan menciptakan standar yang konsisten agar inovasi teknologi tidak terhambat oleh ketidakpastian hukum. Oke, latar belakang munculnya Crypto Clarity Asset. Selama bertahun-tahun industri kripto menghadapi ketidakpastian regulator yang memicu sengketa hukum dan kebingungan pasar. Banyak proyek kripto kesulitan menentukan kewajiban hukum karena perbedaan interpretasi ataupun regulator antar regulator. Maksudnya kondisi ini berdampak pada lambatnya adopsi institusional dan meningkatnya resiko hukum. Itu memang sangat penting untuk undang-undang ini yang memang lagi digodok untuk supaya jelas gitu, jangan sampai nanti kena hukum. Crypto Clarity Asset lahir sebagai respon terhadap kebutuhan pasar akan kepastian. Dengan kerangka hukum yang lebih jelas, regulator dapat fokus pada perlindungan konsumen, sementara pelaku industri dapat beroperasi dengan kepastian aturan yang lebih stabil. Jadi sedikit akan saya kasih gambaran. Sebetulnya kalau ada payung hukum yang jelas itu kan investor nggak ketakutan, para industri blockchain itu nggak takut. Tapi memang dari zaman Obama, Biden itu memang sengaja dibikin abu-abu. Suatu saat ada kepentingan politik, ada kepentingan garong-menggarong, dikatakanlah sama saingannya Algorand sekuritas, kemudian dulu pernah Cardano sekuritas, untuk saling menghancurkan dan bisa dijadikan saru perah. Itu yang tujuannya utama. Jadi minta industri, para pelaku investor kelas kakap ini, para blockchain, industri blockchain itu supaya jelas punya payung hukum yang jelas. Salah satu contoh, saya di sini buka usaha bengkel mobil, itu kan sudah legal di Indo kan, jadi kita tenang, nggak kena tuntutan hukum. Mas belum buka bebek namanya, bebek bebek orang namanya, buka malam bebek, kupu-kupu malam, itu kan ilegal, ya itu saya bisa kena payung hukum. Nah, kripto pun di sana minta hal yang seperti itu, maksudnya ya, buka bebek epi. Bercanda ini baratnya kan, kalau buka bebek kupu-kupu malam itu kan ilegal, bisa digerebek kan begitu. Ya kalau buka bengkel mobil kan enggak, itu aja. Masuk gitu aja nggak ngudeng. Tujuan utama Crypto Clarity Asset apa? Tujuan utamanya Crypto Clarity Asset adalah memberikan definisi hukum yang jelas terhadap aset kripto. Regulasi dirancang untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik masing-masing aset digital. Dengan demikian, pendekatan satu aturan untuk semua dapat dihindari. Jadi artinya butuh keamanan, ya, itu yang penting. Ruang lingkup pengaturan dalam Crypto Clarity Asset. Ruang lingkup Crypto Clarity Asset mencakup macam-macam bla, capek saya baca, termasuk ada perdagangan, regulasi, macam-macam bla, yang penting aja ya. Kalau di longsor juga kalian juga nontonnya juga empuk juga. Dampak Crypto Clarity Asset bagi investor. Bagi investor, Crypto Clarity Asset memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Kalau ada yang debtnya maling, bisa dituntut. Kalau selama ini kan dokwon ya, nggak tuntut. Ini banyak kok yang pokoknya kita itu punya perlindungan. Wah, ini ada Mas Brum buka koin cebong namanya ya. Tahu-tahu saya jualin semua, punya investor, ya itu saya nggak
boleh ke debtnya itu kalau saya jadi debt. Saya bukan jadi debt ini, jadi investor aja. Ya, investor cryptocurrency aset memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas. Kejelasan status aset kripto membantu investor memahami risiko dan hak yang melekat pada setiap instrumen. Hal ini penting untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dengan regulasi yang lebih jelas. Potensi praktek abu-abu dan penipuan diharapkan dapat ditekan. Investor juga memperoleh transparansi yang lebih baik ya terkait kewajiban pelaku pasar dan standar kepatuhan yang berlaku. Dampak bagi industri kripto dan inovasi blockchain. Bagi industri cryptocurrency aset berpotensi mengurangi resiko hukum. Pokoknya bla bla bla. Saya udah kalau belum dibaca semua, tapi hati saya itu udah tahu tujuannya ini tuh udah tahu. Jadi langsung dengan bahasa saya yang cepat biar singkat ya. Jadi dengan undang-undang ini nanti dampaknya perbankan besar itu secara legal bukan ilegal menyediakan BTC di bank-bank besar di seluruh dunia, bisa jual beli di situ kayak kita beli emas, beli perak, beli macam-macam di peluang, di ajaib itu aja. Jadi dia jelas ada payungan hukum yang jelas. Mungkin itu aja untuk siang hari ini, karena juga lihat market lagi merah darah seperti ini, kurang semangat, mending diajak bawa keluar aja lah, layang-loyong sampai nongkrong di hotel kayak di kafe. Duitnya dari mana Mas Bro? Duitnya dari mana? Duit sih gampang ya, pinjam jalan ya sisa-sisa uang kemarin kan masih bisa dipakai untuk sekedar nongkrong ngopi kan, nggak mahal. Paling saya kalau ngopi di sini 15.000 udah magnus banget, udah enak ya. Paling mahal 25.000 ngopi itu ya. Kalau kita ngirit lagi ya bawa sasetan sama termos kecil itu kan ada nongkrong di hotel kalau nggak malu. Kalau saya kan 25.000 ngopi di hotel tapi nongkrongnya lama banget di situ. Oke, mungkin itu aja. Nanti larinya kemana-mana. Yang positif kalian ambil, yang belum kalian tenang, tidak sedih yang belum subscribe atau subscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News.